pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang distribusi probabilitas variabel acak kontinu. Ada beberapa macam distribusi yang akan kita pelajari. Saya bagi-bagi menjadi beberapa video penjelasannya. Yang kali ini saya mulai dari penjelasan secara umum dulu tentang distribusi probabilitas variabel acak kontinu, kemudian dilanjutkan dengan dua macam distribusi, yaitu distribusi uniform dan eksponensial. Jadi, setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda bisa menjelaskan karakteristik variabel acak kontinu yang berdistribusi uniform dan eksponensial. Nah, berikut gambaran umumnya. Jadi, seperti sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, satu variabel random kontinu itu nilainya berupa interval. Sehingga probabilitas satu titik tertentu dari variabel random kontinu X pasti 0. Kemudian, distribusi probabilitas dari suatu variabel random kontinu disajikannya dalam bentuk smooth curve. Jadi bentuknya kurva yang nyambung, tidak terputus gitu ya. Itu yang dimaksud dengan smooth curve. Kemudian distribusi probabilitas dari suatu variabel random kontinu X itu bisa disajikan dengan notasi matematika dalam sebuah fungsi. Jadi kurva tadi bisa ditulis notasi fungsinya juga. Nah, fungsi itu kita sebut dengan fungsi densitas. Kemudian, probabilitas dari suatu variabel random kontinu pada interval tertentu adalah luas daerah di bawah kurva yang tadi kita sebutkan. Jadi di bawah luas daerah di bawah kurva fungsi densitasnya. Sehingga seperti sudah Anda pelajari di matematika, untuk menghitung probabilitasnya sama dengan menghitung luas daerahnya, berarti sama dengan menghitung integral dari fungsi densitasnya. Nah, kemudian apapun tipe distribusi probabilitasnya, semua fungsi densitasnya harus memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, kurvanya selalu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kurva fx, nilai fungsi fx itu tidak pernah negatif, artinya kurvanya selalu berada di atas sumbu x. Ya, kemudian total luas daerah di bawah kurva dari minus tak hingga sampai tak hingga x-nya itu luasnya pasti sama dengan 1. Ini semua masih sama dengan prinsip probabilitas variabel acak diskrit. Kemudian expected value atau EX-nya ya. Seperti sudah kita pelajari kemarin, EX itu kan jumlahan dari perkalian antara X dengan fungsi densitasnya, fungsi probabilitas atau dengan probabilitasnya gitu ya. Sehingga untuk variabel acak kontinu ini, EX itu adalah integral dari X kali Fx. Sementara variansnya dengan rumus yang sama seperti kemarin, bedanya hanya kalau diskrit kita gunakan tanda sigma karena kita jumlahkan, sementara ini karena variabelnya kontinu, maka penjumlahannya digantikan oleh notasi integral. Nah, jenis yang pertama, distribusi uniform kontinu. Ya, satu variabel acak X dikatakan berdistribusi uniform kontinu apabila probabilitas munculnya suatu kejadian pada interval nilai A sampai B adalah sama. Gitu. Jadi sama seperti distribusi uniform diskrit gitu ya. Kalau probabilitasnya sama semua gitu. Nah, tapi untuk yang bedanya untuk yang kontinu ini sama semuanya di mana? Sama semuanya di suatu interval. Gitu. Jadi parameternya ada dua, yaitu ujung-ujung intervalnya. Ini yang tadi dibilang kurvanya, kurva fx-nya untuk distribusi uniform kontinu berupa garis lurus karena ini adalah fungsi konstan, ya, karena dia nilainya sama terus. Jadi berdasarkan sifat-sifat tadi bahwa total luasnya harus 1, gitu ya, maka kalau ini
kita arsir, luasannya kan berupa segi 4. Segi 4 yang kita sudah tahu panjang sisi yang ini itu berarti kan B dikurangi A, dan kita sudah tahu luasnya harus sama dengan 1, sehingga panjang sisi tegaknya ini atau nilai fungsinya pasti sama dengan 1 dibagi B min A. Dan itu adalah fungsi densitasnya. Jadi fungsi densitasnya 1 per B min A untuk untuk X antara A sampai B, sementara 0 untuk X yang lainnya. Ya, ini jadi yang tadi sudah saya jelaskan, ini ditulis ulang dalam bentuk yang lebih ringkas. PDF-nya seperti ini. Kemudian kalau Anda harus mencari probabilitas X terletak antara C sampai D, di mana interval C sampai D itu ada di dalam interval A sampai B, maka ini nilai probabilitasnya adalah D dikurangi C dibagi B dikurangi A. Kemudian min dan variannya atau min atau expected value-nya adalah A plus B per 2, sementara variannya sigma kuadratnya adalah B min A kuadrat per 12. Nah, berikut beberapa contoh gitu ya. Misalnya diketahui waktu seseorang menunggu datangnya pesawat di sebuah bandara berkisar antara 0 sampai 120 menit, jadi 0 sampai 2 jam gitu ya. Dan diketahui waktu tunggu itu berdistribusi uniform. Karena ini kita berhubungan sama waktu, kita tahu waktu adalah variabel acak kontinu, kemudian diketahui dia berdistribusi uniform, maka ini kita berurusan dengan data yang berdistribusi uniform kontinu. Nah, sehingga ketika Anda harus menjawab berapa probabilitas seseorang harus menunggu kurang dari 60 menit, itu artinya pertama, tadi setelah kita pasti disebutkan ya, kalau variabel acak kontinu itu pasti disebutkan datanya mengikuti distribusi apa, gitu. Anda tinggal menentukan parameter-parameternya saja. Jadi kalau sudah diketahui dia berdistribusi uniform, tadi kita tahu parameternya ada 2, yaitu ujung-ujung intervalnya, gitu ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa waktu tunggunya itu berkisar antara 0 sampai 120 menit, berarti ujung intervalnya adalah 0 menit dan 120 menit. Jadi A-nya 0, B-nya 120. Nah, pertanyaan itu yang ditanyakan itu adalah probabilitas seseorang harus menunggu kurang dari 60 menit, karena di sini dibatasi waktu tunggunya paling kecil adalah 0 gitu ya, maka kalau ditanya probabilitas seseorang harus menunggu kurang dari 60 menit itu kan tidak mungkin X-nya kurang dari 0 gitu. Jadi yang ditanyakan adalah probabilitas X terletak antara 0 sampai 60. Nah, kali ini kalau kita pada saat kita mempelajari distribusi probabilitas kontinu ini, gitu ya, tanda sama dengan dan tidak sama dengan itu menjadi tidak terlalu penting. Kenapa? Karena seperti sudah dijelaskan sebelumnya, nilai probabilitas pada satu titik tertentu itu selalu 0. Nah, sehingga pertanyaan ini berarti kalau tadi A sama B-nya 0 dan 120, ini berarti C-nya 0, D-nya 60. Jadi kita tinggal masukkan ke rumusan tadi, 60 dikurangi 0 dibagi 120 dikurangi 0. Atau probabilitasnya setengah berarti. Soal ini masih sama, parameternya juga sama, A dan B-nya, bedanya hanya di C dan D-nya. Karena pertanyaannya sekarang, berapa probabilitas seseorang harus menunggu antara 0 sampai 100 menit. Jadi C-nya 10, D-nya 100. Maka probabilitasnya menjadi 90 per 120 atau 3 per 4. Yang kedua, distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial ini adalah model distribusi data yang berkaitan dengan waktu tunggu sampai sebuah peristiwa terjadi, atau waktu antar terjadinya peristiwa. Nah, parameternya cuma satu kali ini, yaitu beta. Beta itu apa?
Beta adalah nilai rata-rata waktu terjadinya sebuah peristiwa atau rata-rata waktu antara terjadinya peristiwa satu ke peristiwa berikutnya. Tuh. Fungsi densitasnya, jadi ini kurvanya gitu ya, kurva dari distribusi eksponensial. Kalau Anda perhatikan kurva distribusi eksponensial ini bentuknya ditentukan oleh parameternya ya. Jadi ini kurva distribusi eksponensial pada berbagai parameter. Kalau betanya 5, kurvanya yang ini, betanya 8, kurvanya ini, betanya 12, kurvanya dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi kalau masih ingat waktu belajar matematika, kenapa ini disebut distribusi eksponensial? Karena kurva ini adalah kurva dari fungsi eksponensial. Tepatnya fungsinya adalah 1/, beta E pangkat min X per beta. X-nya lebih besar dari 0. Ya, ini sebetulnya sama tadi, cuman tadi ditulisnya 1/, beta gitu ya. Sekarang diganti dengan lambda gitu ya. Lambda itu apa? Lambda itu adalah 1/, beta. Gitu. Jadi PDF-nya ini kemudian kumulatif density function-nya, kumulatif itu yang tadi luas daerah di bawah kurva, itu adalah probabilitas nilai X kurang dari sama dengan X tertentu adalah 1 dikurangi E pangkat min lambda X. Lambda itu apa? Lagi-lagi lambda adalah 1/, beta. Itu betanya apa? Betanya rata-rata waktu terjadinya sebuah peristiwa. E itu apa? E itu bilangan natural. 2,71828. Jadi E itu konstanta. Tuh, X variabel acak kontinunya yang nilainya berkisar antara 0 sampai tak hingga. Jadi nilai X selalu positif. Nah, distribusi eksponensial rata-ratanya sama dengan beta itu tadi. Kemudian variannya adalah beta kuadrat. Nah, berikut contohnya. Anda perhatikan, misalkan ada satu sistem yang ada satu komponen yang daya tahannya kalau dinyatakan dalam tahun itu berdistribusi eksponensial gitu ya, diketahui daya tahannya itu adalah variabel acak X yang berdistribusi eksponensial dengan rata-rata waktu sampai dia rusak adalah 5 tahun. Nah, pertanyaannya, berapa probabilitas sebuah komponen itu tadi, komponen yang kita perhatikan itu masih akan berfungsi setelah 8 tahun. Jadi ingat, sudah dituliskan bahwa dia berdistribusi eksponensial, Anda tinggal tentukan yang mana parameternya. Ya, parameternya adalah rata-rata waktu sampai komponen itu rusak. Jadi parameternya adalah kejadian komponen itu rusak gitu kan. Rata-rata kejadian yang diperhatikan adalah kejadian komponen itu rusak. Nah, parameternya adalah rata-rata terjadinya kejadian itu, yaitu 5 tahun. Jadi betanya 5 tahun. Kemudian Anda ditanya berapa probabilitas sebuah komponen masih akan berfungsi setelah 8 tahun. Nah, berarti Anda ditanya probabilitas X lebih dari 8. Karena kalau dia masih berfungsi kan berarti kejadian dia rusaknya itu adalah pada X lebih dari 8. Ya. Jadi ini tadi saya tuliskan parameternya, betanya adalah 5 tahun. Nah, kalau Anda lihat lagi rumusnya tadi, Px kurang dari sama dengan X tertentu, itu adalah, jadi kalau ini yang sesuai sifat probabilitas, untuk menjawab berapa probabilitas X lebih dari 8, kita bisa pakai sifat probabilitas ini, yaitu 1 dikurangi Px kurang dari sama dengan 8, kemudian Px kurang dari sama dengan 8-nya kita hitung dengan rumus ini. 1 dikurangi E pangkat min lambda X. Jadi Px kurang dari sama dengan 8-nya, saya tulis yang itu saja ya. Yang ininya saja,
Minnya saja itu adalah 1 min E pangkat min lambda X gitu. Nah, lambda itu adalah 1 per beta. Jadi kalau betanya 5, maka lambdanya adalah 1 per 5. Lalu X-nya yang ditanyakan di situ, X-nya adalah 8. Jadi kalau dimasukkan angka-angka itu, kita dapat ini. Ya, ini 1 dikurangi 1, 0. Kemudian min sama min jadi plus, jadi ini tinggal E pangkat min 8 per 5 atau mendekati 0,2. Dibulatkan. Ya, bisa dihitung nanti. Kemudian ya, jadi kalau Anda harus menjawab itu pertanyaan itu, jawabannya adalah probabilitas sebuah komponen masih akan berfungsi setelah 8 tahun adalah 0,2. Nah, contoh selanjutnya ini masih terkait dengan contoh tadi, tapi ini mau menunjukkan gitu ya. Jadi gini sekarang. Ada 5 komponen dari contoh 1 dipasang pada sistem yang berlainan. Jadi kita ambil 5 sampel secara acak dari komponen-komponen yang kita perhatikan di contoh 1 tadi. Kemudian pertanyaannya, berapa probabilitas paling sedikit 2 komponen masih akan berfungsi setelah 8 tahun? Nah, pertanyaan ini sebetulnya tidak lagi terkait dengan data yang berdistribusi eksponensial gitu. Karena sekarang ini ceritanya kita tahu saya punya sampel 5 buah gitu ya. Jadi ini tuh 5 ini adalah N-nya, jumlah sampelnya ya. Kemudian Anda ditanya berapa probabilitas paling sedikit 2 komponen, ini berarti 2 ini X-nya gitu ya, masih akan berfungsi setelah 8 tahun. Berarti ini sekarang urusannya adalah data yang berdistribusi binomial. Karena kita sekarang punya definisi sukses kita gitu ya. Suksesnya itu adalah komponen itu masih berfungsi setelah 8 tahun. Kemudian ya cuma ada 2 kemungkinan gitu kan, jadi sukses atau gagal, dia masih berfungsi atau sudah tidak berfungsi lagi. Nah, sehingga probabilitas suksesnya atau biasanya kita simbolkan P gitu ya, itu ikut yang tadi jawaban contoh 1 tadi, jadi P-nya 0,2. Nah, sehingga kalau P-nya 0,2, kita tahu Q-nya adalah 0,8 karena Q itu adalah 1 dikurangi P. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa probabilitas paling sedikit 2 gitu. Jadi berapa probabilitasnya Y lebih dari sama dengan 2. Yang kita urusi sekarang variabel acak diskrit karena variabelnya sekarang adalah jumlah komponen, bukan lama waktunya yang enggak kayak tadi gitu ya. Jadi sekarang variabel acaknya Y itu adalah banyaknya komponen ini. Di Y itu akan banyaknya komponen. Ya, jadi ini sekarang adalah data yang berdistribusi. Jadi Y itu adalah variabel acak diskrit yang berdistribusi binomial. Jadi
probabilitas Y lebih dari sama dengan 2 akan sama dengan 1 dikurangi probabilitas Y kurang dari sama dengan 1. Nah, probabilitas Y kurang dari sama dengan 1 itu, ini sendiri, itu kan adalah jumlahan dari probabilitas Y sama dengan 0 ditambah probabilitas Y sama dengan 1. Nah, sehingga kita hitung nih komponennya ada 5 tadi ya. Jadi probabilitas Y sama dengan 0 itu adalah kombinasi 0 dari 5. Kemudian suksesnya 0 kali, gagalnya 5 kali, jadi 0,8 pangkat 5. Lalu ini yang probabilitas Y sama dengan 1. Kita hitung masing-masing dan hasilnya ini. Ya, jadi contoh ini sekaligus menunjukkan bahwa bisa saja dalam satu kasus itu tergantung apa yang menjadi perhatian kita. Itu kalau tadi yang kita perhatikan adalah waktu rusaknya, gitu ya. Nah, maka data itu tadi sudah diketahui, data masa hidup komponen itu berdistribusi eksponensial. Gitu. Jadi untuk menghitung ketahanannya kita pakai distribusi eksponensial. Gitu. Tapi kalau kemudian yang ditanyakan adalah, jadi kalau yang diperhatikan adalah banyaknya komponen yang entah masih berfungsi atau sudah tidak lagi berfungsi, maka yang kita perhatikan sekarang adalah variabel acak diskrit. Gitu. Nah, ini beberapa soal latihannya ya. Silahkan Anda coba, nanti kita diskusikan di kelas. Selamat belajar.